Kalau di dalam Al-Quran juga dijelaskan ketika kita mengandung, indera pertama kali yang berfungsi pendengaran ya. Betul. Itu sebabnya kenapa alangkah baik ibu dan ayah itu banyak membaca Al-Quran, mendengarkan murotal ayat suci Al-Quran, supaya anaknya terbiasa di janin pendengarannya adalah tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan gerakan-gerakan sholat kayak ruku, sujud itu juga sangat membantu biar kepala bayinya tuh siap nanti pas mau melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cahaya dimanapun berada? Alhamdulillah senang sekali saya Oki Setiana Dewi kembali menemui sahabat cahaya semua dalam Cahaya untuk Indonesia. Nah, hari ini spesial sekali karena kita membahas sebuah tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lainnya kecuali oleh seorang wanita. Apa itu? Judul kita pada hari ini, nikmatnya menjadi seorang ibu. Karena menjadi seorang ibu ada mengandung, ada melahirkan, ada menyusui. Nah, pembahasan kita kali ini akan ditemani oleh Bidan Mila. Assalamualaikum Bidan Mila. Waalaikumsalam Kak Oki dan teman-teman semua. Ini manggilnya Bidan Mila apa Tante Mila nih? Oh, untuk anak-anak ya Tante Mila. Bidan Mila sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Bidan Mila dan teman-teman dimanapun berada membahas mengenai nikmatnya menjadi seorang ibu. Ketika Allah menganugerahi kehamilan pada seseorang, ternyata ada orang-orang yang happy pastinya, tapi ada orang-orang yang justru kok hamil sih. Ya. Bener gak sih Bidan Mila? Betul banget. Makanya sebenarnya secara ideal Kak Oki, kita tuh nyiapin momen kehamilan tuh harus 6 bulan dari sebelumnya. Betul. Karena sebenarnya kita perlu prepare fisik, perlu prepare emosi, mental, dan spiritual. Termasuk niat hamilnya ini untuk apa gitu. Kadang-kadang kan pas kita udah baru menikah, udah mulai banyak kan nanya, udah hamil belum, udah isi belum. Sometimes tuh kadang-kadang kita bisa lupa tujuan hamil kita tuh sebenarnya apa. Apakah hanya ingin menunjukkan omongan-omongan orang tadi bahwa aku bisa loh hamil gitu, atau memang sudah sadar apa sih yang terjadi di dalam proses kehamilan. Karena ternyata proses kehamilan ini luar biasa banget ya Koki, ada ruh atau spirit janin yang udah ngerasain mamanya gitu ya, udah punya emosi, dan juga kita mendidik janin tuh ternyata dari dalam kandungan kan paling dasar yang kadang-kadang tuh kita lupa sehingga momen hamil ini jadi momen ya udah deh lewat aja lahiran, padahal sebenarnya luar biasa banget gitu momen hamil ini gitu. Termasuk tadi prepare-nya itu harus 6 bulan dari sebelum kita merencanakan kehamilan gitu. Jadi kalau di kedokteran dan kebidanan dari segi nutrisi, misalnya asam folat kita udah boleh konsumsi gitu ya, terus menu gizi yang kita makan sebelum hamil tuh gizi seimbang, sehingga outputnya fisik kita tuh kayak udah prepare, udah siap, sehingga nutrisi ke bayinya pun jadi lebih optimal. Lalu secara emosi mental, kadang-kadang tuh kita punya, kayak tadi Kak Oki bilang, aduh sebenarnya aku belum mau hamil sih, cuma karena suami mau sekarang udah deh ikut aja gitu. Sometimes ketika benar-benar hamil, si ibu tuh bisa ngerasa, nanti aja bisa gak sih gitu, aduh. Padahal udah ada bayinya. Iya. Nah, banyak yang aku temui ketika ada ibu hamil, terutama di trimester 1, datang tuh kadang-kadang membuat keluhannya pas hamil lebih berat. Jadi misalnya mual muntah berlebihan atau hiperemesis gravidarum, yang sebenarnya ternyata kalau kita kaji akar masalahnya dari segi emosi tadi gitu, sehingga bisa mual muntah berlebihan, bisa juga kadang-kadang keluar flek, terus kontraksi, seolah-olah tuh kayak spirit janinnya, kalau mama nggak mau hadir, oke, aku mau keluar gitu. Makanya kita perlu berkesadaran gitu bahwa kita hamil tuh bukan hanya sebuah momen yang udah janinnya nggak ngerti apa-apa, hanya bayi yang kecil nggak dengar kita, tapi justru spirit yang sangat suci, spirit yang sangat murni yang perlu banget kita aware untuk disiapin di dalam rahim kita gitu Kak Oki. Masalahnya ini juga dialami oleh mereka yang baru menikah atau juga mereka yang udah berumur, udah anaknya udah gede-gede, terus kamu kasih kehamilan. Ada tuh perasaan yang sama, yang baru nikah kan, aku kan masih pengen pacaran kok dikasih sih. Akibatnya ada nih teman-teman saya juga nih Bidan Mila, ketika baru menikah kemudian pada akhirnya dikasih kehamilan, kenapa sih hamil? Jadi banyak nangisnya gara-gara kesel gitu. Ada yang kayak gitu. Betul. Ternyata 6 bulan sebelumnya ya, jadi sebelum nikah tuh udah prepare dulu ya. Betul. Berarti siap jadi istri, mesti siap jadi ibu juga. Betul. Dan itu perlu komunikasi sih Kak Oki gitu kan, apakah memang lagi diinginkan, karena kalau misalnya ada perasaan yang memang tidak diinginkan,
ke bayi, bayinya bisa ngerasain gitu secara emosi dan psikis, dan bisa lo dibawa sampai nanti dia dewasa. Iya. Dan kenapa? Karena sepanjang hamil ini ibu itu bukan hanya ngasih nutrisi dengan apa yang dia makan, kan nutrisi ini lewat plasenta dialirin kan terus ke bayi. Ternyata plasenta ngalirin juga namanya reaksi kimia di bagian otak ibu. Jadi ketika ibunya misalnya selama 9 bulan lebih happy, lebih bisa ngelola stres, hormon-hormon bahagianya kan kayak serotonin, oksitosin, endorfin tuh ngalir ke bayi. Tapi kalau sebaliknya sama 9 bulan, stresnya lebih banyak, berkepanjangan, ada hormon stres, ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, ngalir dengan mudah ke bayi. Sehingga selama 9 bulan tuh bayi juga bisa ngerasain, oh ini kondisi normalku, yaitu kondisi yang hormon stresnya banyak di dalam tubuhku, sehingga ketika dia lahir itu juga bisa mempengaruhi kesehatan emosional atau batiniahnya gitu. Jadi pengennya ibu-ibu di sini juga paham bahwa kita pada saat hamil tuh juga mencetak generasi yang semoga bisa cerdas, sehatnya tuh lahir batin gitu. Bukan hanya lahir ya, ketika dilihat oh dia nangis, fisiknya lengkap, tapi gimana batiniah waktu dia dalam kandungan, bagaimana pada saat kita nyusuin, bagaimana parenting kita gitu. Jadi luar biasa banget ternyata menjadi ibu ini gitu. Makanya sebenarnya ilmu parenting itu nggak dipelajari pada saat kita menikah. Betul. Sekarang banyak loh anak-anak gadis bujang darah, ya, pemuda-pemudi ya sebelum menikah itu mereka memang udah belajar dan prepare untuk tidak hanya menjadi seorang istri dan suami, tapi juga jadi ibu dan ayah. Betul. Nah tapi nih Kak Oki, aku mau tanya, kan banyak mama-mama muda yang kayaknya tuh suka bilang pada saat hamil tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Tapi sebenarnya dalam Islam tuh gimana sih Kak Oki? Nggak boleh ini, nggak boleh itunya apa dulu misalnya nih? Karena mitos, terus mistis-mistis atau hal-hal yang nggak boleh dilakukan tuh dalam Islam sebenarnya memang ada kah? Atau gimana gitu Kak Oki? Sebenarnya kalau dibilang apa ya, misalnya kita kasih contoh, ya kalau memang sebenarnya nggak lagi hamil juga, kalau misalnya itu memang negatif, secara logika kita tahu negatif ya dihindarin, mau lagi hamil, mau lagi nggak hamil dihindarin gitu. Misalnya nih contoh nih, saya nggak tahu mitos-mitos apa yang beredar, tapi misalnya nggak boleh gunting rambut malam-malam, misal gitu, atau gunting kuku malam-malam. Ya logikanya mungkin malam-malam gelap, nanti takut kenapa-napa gitu, luka. Takut berdarah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara dibilang apa ibu hamil nggak boleh ini nggak boleh itu, kalau kita pikir secara logikanya itu memang ada. Kayak tadi ya, malam-malam gelap ya segala macam, nanti takut luka dan sebagainya, ya sebaiknya dihindari seperti itu. Tapi memang ada juga nih, menarik juga mitos-mitos yang berkembang. Kalau seandainya ibu hamil mau anaknya ganteng, baca surah Yusuf. Kalau mau anaknya cantik, surah Maryam, surah 19. Sebenarnya semua surah dalam Al-Quran baik. Jadi kalau bisa menghatamkan, kenapa enggak? Gitu. Berarti seluruh ayat boleh dibaca. Seluruh ayat baik. Makanya kalau di dalam Al-Quran juga dijelaskan ketika kita mengandung, indera pertama kali yang berfungsi pendengaran ya. Betul. Itu sebabnya kenapa alangkah baik ibu dan ayah itu banyak membaca Al-Quran, mendengarkan murotal ayat suci Al-Quran, supaya anaknya terbiasa di janin pendengarannya adalah tentang ayat-ayat Al-Quran. Tapi ini kita bahas sedikit tentang proses pembentukan atau terjadinya ya seorang anak ini, apa yang ada di dalam janin. Ini Masya Allah ya, Islam tuh luar biasa. Jauh sebelum bidang kedokteran ini menemukan proses pembentukan manusia, ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran banyak. Tapi beberapa di antaranya ada dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Ayatnya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Apa artinya? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Makanya ada orang mengatakan kita ini dari tanah. Asalnya tanah, baliknya ke tanah. Jadi apa yang disombongin? Biasa orang mengatakan demikian. Nah, kita lanjutkan lagi dalam surah berikutnya, dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam sebuah tempat yang kokoh yang kemudian kita kenal namanya adalah rahim. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, surah Al-Mu'minun ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kemudian menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi Al-Quran saja sudah menjelaskan proses dari tanah kemudian menjadi berbentuk-bentuk yang lain sehingga menjadi diri seorang bayi yang utuh.
indahnya Islam dan luar biasanya Islam di dalam Al-Quran, makanya banyak sekali akhirnya orang-orang yang tertarik untuk belajar Islam karena menemukan hal-hal yang seperti tadi, yang di bidang kedokteran mungkin baru kemudian baru diketahui seperti itu. Nah, balik lagi ke masalah hamil nih, masalah mengandung. Sebenarnya kalau dari segi kesehatan, usia berapa sih yang aman untuk seorang wanita hamil ya? Kalau dari organ reproduksi sebenarnya siap di usia 25 sampai 35 tahun. Cuma Kak Oki memang kita yang namanya teori manusia ya, bukan teori Allah, bisa juga kita sebenarnya hamil di atas usia tadi 35 tahun dan ternyata ada juga yang tetap sehat gitu. Walaupun yang aman tuh 25 sampai 35. Kalau udah di atas 35 tahun secara medis memang lebih berisiko gitu. Cuma kalau kita juga nyiapin secara fisikal tadi, emosi dan spiritual, banyak juga kok pasien-pasien aku yang hamilnya di atas usia 35 ternyata sehat gitu. Atas izin Allah Sang Pencipta gitu. Jadi itu kalau dari segi kedokteran, karena hubungannya sama kesehatan si organ reproduksi tadi. Jadi kalau misalnya di atas 35 tahun mungkin dari segi stamina, dari segi kesehatan organ-organ ada yang berubah gitu Kak Oki. Jadi makanya disarankan usia namanya reproduktif, usia yang memang secara reproduksi bisa menghasilkan sel telur yang baik gitu, bisa membuat rahim juga menjadi tempat yang bisa menempel si embrio tadi di usia segitu gitu. Makanya saya teringat dan Mila di surah Luqman ayat ke-14, di situ dijelaskan bagaimana keadaan ibu hamil itu disebut wahnan ala wahnin, disebut berat yang bertambah-tambah, susah banget gitu, istilahnya gitu. Dan ternyata tadi Bidan Mila menjelaskan ya salah satu faktor kalau ingin kita kuat ya mungkin bisa nutrisi juga ya Bidan Mila ya. Betul. Dari nutrisi sangat support karena memang nutrisi ini kan juga buat si janin. Contohnya kadang-kadang ibu hamil itu suka abai nih soal zat besi minimal. Nah, zat besi atau anemia ini ngaruhnya nanti ke Kauki ke supply oksigen ke janin, lalu pada saat nanti melahirkan kita kontraksi bisa nggak bagus karena dari zat besi tadi, dan pada saat mengejan akhirnya jadi nggak optimal. Lalu after melahirkan tuh ternyata bisa malah jadi pendarahan dan lain-lain, dan ketika bayi mau lahiran itu ternyata ada proses si bayi itu bukan cuma turun terus lahir gitu Kak Oki, tapi ada putaran-putaran. Jadi ada 7 putaran atau namanya cardinal movement. Kepalanya, dia muter sendiri di dalam. Nah, ketika provaginam itu bayinya turun, engagement, descent, terus dia muter. Muternya searah jarum jam untuk bikin kepalanya lebih kecil. Jadi supaya ubun-ubun kecilnya di depan. Sehingga diameternya itu jadi lebih kecil 10 cm. Dan dia muternya searah jarum jam karena di organ bagian kiri kita tuh ada jantung. Jadi lebih sempit sehingga bayi itu muter ke bagian kanan kita lebih kosong gitu. Sehingga dia muter dengan diameter paling kecil, nanti dia keluar. Dan ketika keluar dia muter sendiri. Gitu. Jadi namanya external rotation. Kenapa dia muter? Karena ketika dia lahir begini bahunya tuh lebih besar. Jadi Allah desain dia muter supaya bahunya lebih kecil, terus dia lahir gitu. Dan itu perlu kerjasama sehingga pada saat hamil ibu boleh nyiapin secara fisik, misalnya olahraga. Karena ketika kita olahraga, perpagi postur, banyak soalnya Kak Oki yang kadang-kadang pas hamil tuh posturnya suka kayak gini nih. Maksudnya itu kenapa? Duduknya ya? Ya, duduknya di trimester 3. Nah, ternyata setelah belajar di olahraga salah satunya prenatal yoga, pilates, ketika kita posisinya seperti ini, ruangan di rahim tuh lebih sempit. Harusnya? Dibandingkan kita tegak atau kita bawa ke depan. Makanya banyak gerakan sholat membawa tubuh ke depan, forward bending karena menggunakan gravitasi. Makanya disuruh banyak sujud. Ruku, sujud, kenapa? Supaya antara kepala, badan sama kaki, bagian terberat tuh kepala. Jadi bagian terberat ini ketika kita bawa ke depan ada gravitasi, dia akan muter ke bawah. Jadi posisi bayinya bisa pas nanti pas di melahirkan gitu. Dibandingkan boleh sesekali sih karena kan enak ya kok. Apalagi perut makin besar ke belakang tuh enak. Tapi kalau sepanjang hamil seperti ini bayi tuh kayak mama boleh nggak kasih ruangan lebih luas? Aku tuh mau loh ke posisi yang bagus tapi kok sempit gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau duduk sebenarnya terutama di trimester 3 lebih better kita buka panggul, ganjel, bantal supaya ruangannya lebih luas, atau lebih better lagi kayak di depan tuh kasih kursi. Ruangannya luas supaya dia ada gravitasi gitu. Dan gerakan-gerakan sholat kayak ruku, sujud itu juga sangat membantu biar kepala bayinya tuh siap nanti pas mau melahirkan. Ini penting ya untuk edukasi teman-teman semua, teman-teman yang muda-mudi untuk prepare pada saat nanti teman-teman melahirkan. Karena ternyata yang mau disiapkan untuk hamil dan melahirkan itu
tidak hanya batin ya, batin maksudnya dalam arti dia siap gitu, tapi juga disiapkan ilmunya, seperti Bidan Mila tadi jelaskan, ya pastinya finansial juga sih. Nah, mau bicarakan mengenai kehamilan untuk teman-teman di sana yang lagi nonton, ini ada cerita nih Bidan. Selama ini kan saya safari dakwah, dan menariknya dalam setiap safari dakwah biasanya kan kita di akhir ada doa-doa. Yang paling banyak request itu adalah tolong doain dong, saya nggak punya keturunan, atau saya belum punya keturunan. Ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana yang menikah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh tahun menunggu belum dihadirkan buah hati dalam pernikahan mereka. Makanya bersyukurlah teman-teman yang tadi kan, kok aku hamil sih, kan belum mau hamil. Bersyukurlah karena banyak orang-orang di luar sana yang mereka ingin mendapatkan buah hati tapi Allah belum kasih. Dan ini ada kisahnya juga ternyata di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan banyak sekali nabi-nabi kita yang memang belum dikaruniai anak, atau bahkan dikaruniainya anak di penghujung usia, di usia yang senja. Banyaklah ya, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar akhirnya mendapatkan anak. Juga Ibunda Siti Maryam juga dalam surah Ali Imran, nanti teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 juga beliau berdoa betul-betul agar dikaruniai anak. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam, kisahnya yang sangat terkenal. Nabi Zakaria alaihissalam ini saking belum dikaruniai anak, ini doa juga yang bisa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya apa sih doa supaya dapat keturunan, selain beristighfar sebanyak-banyaknya dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12 ya, di situ sampaikan kepada kita kalau ingin mendapatkan seorang anak salah satunya adalah dengan beristighfar. Kenapa beristighfar? Kita ini doa supaya doanya mustajab, jangan terhalang sama dosa. Jadi masa istighfar terlebih dahulu ya. Iya, supaya dosanya diampuni, supaya doa kita mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa supaya mendapatkan keturunan ada dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89. Doanya adalah Rabbi la tadharni faradaw wa anta khairul warithin. Ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi seorang diri di muka bumi ini, dan kita mengatakan sesungguhnya Engkau adalah ahli waris yang terbaik. Jadi intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan anak buah hati dalam kehidupan kita. Ingat kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Bidan Mila, dikatakan istrinya ini mandul. Iya betul. Ya kan? Bahkan didiagnosa mandul sudah tidak bisa hamil gitu dan ya. Dan usia tua juga. Betul. Ternyata kalau kata Allah, kalau memang hamil ya hamil, kun fayakun. Berkat apa? Nanti teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 90 ada kelanjutannya lagi, bahwa di sana ada doa khusyuk. Ada betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dengan ikhtiarnya, makanya Allah kasih. Makanya ketika teman-teman dikaruniai kehamilan, persiapkan seperti yang tadi Bidan Mila sebutkan. Untuk doanya tadi tuh boleh untuk ibu maupun calon ayah ya? Iya, ya, dua-duanya ya? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jangan biarkan aku hidup seorang diri. Kaulah sesungguhnya ahli waris yang terbaik. Begitu. Nah, kembali membicarakan mengenai tentang kehamilan. Hamil itu sakitnya seperti apa sih? Kalau kita boleh menggambarkan dengan kata-kata, karena kan nggak bisa digambarkan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau ada penelitiannya kan yang apa sih? Kira-kira menggambarkan ya, Kak Oki ya. Nah, hamil sama melahirkan ini ternyata ketika kita tadi nyiapin diri, kita bisa ngelola salah satunya adalah nyeri. Cuma memang nyeri pada saat melahirkan tuh udah pasti nyeri gitu ya, Kak Oki, karena nggak mungkin nggak nyeri, aku selalu bilangnya, tetapi bisa dikelola atau di-manage gitu. Apa? Karena yang nyebabin nyeri itu tadi fisiologis, satu lagi adalah pikiran atau rekaman di dalam pikiran kita soal nyeri tadi gitu. Jadi nyeri fisiologis dari mana? Dari bayinya turun, itu kan ada dorongan dari rahim, dia dorong ke panggul, dia buka serviks, otomatis ada rasa nyeri gitu. Tetapi ketika Tuhan telah memberikan nyeri, Tuhan juga nggak pernah lupa nyiapin anti nyeri yang sebenarnya ada dalam tubuh kita, namanya endorfin. Nah, endorfin ini morfin alami di dalam tubuh yang kalau aktif sangat bisa ngurangin sensasi nyeri pada saat melahirkan. Nah, kadang-kadang yang bikin kita nyerinya jadi kayak double, karena kan aku lihat beberapa pasien kok ada yang berbeda ya menghadapi nyeri bersalin. Ada yang waktu aku masih mahasiswa jadi bidan waktu itu mau bersalin, ada yang sampai ditarik-tarik, mencengkram gitu kan. Ada yang teriak-teriak gitu. Itu kan bukannya lebih lelah ya bidannya? Betul Kak Oki. Nah, ada juga yang kok calming, dia bisa tetap zikir, dia tetap bisa doa, dia bisa tetap gerak gitu. Apa nih yang membuat berbeda gitu. Jadi dari ambang nyeri setiap orang juga berbeda. Yang kedua dari pikirannya mereka juga berbeda gitu. Nah, pikiran ini ada dua sebenarnya, namanya pikiran sadar sama subconscious mind. Nah, seringkali kita makanya conscious mind, kayak kita lagi diskusi sekarang, belajar menghitung tuh di conscious mind. Nah, subconscious mind ini sebenarnya memori jangka panjang dan kita bisa merekam sugesti di subconscious mind ini, termasuk melahirkan.
Jadi seringkali kan kita kalau nonton TV, kesannya tuh melahirkan memang kayak wah gitu ya sakit, sehingga itu bisa masuk ke subconscious mind kita. Padahal kan mungkin nggak harus seperti itu gitu ya, nggak harus 100% mirip, bisa jadi mungkin bisa dikelola dan lain-lain, itu masuk ke subconscious mind. Atau biasanya kita sering ketemu sama teman yang habis melahirkan, terus kita nanya kan biasanya gimana lahiran, sakit banget gitu, padahal sebenarnya memang nyeri, tapi ada momen abis itu lihat bayinya hilang, abis itu nafas dikelola enak gitu ya. Nah kadang-kadang itu masuk dengan mudah di subconscious mind kita, sehingga itu bisa bikin nyeri makin berlebihan. Nah yang bisa kita lakukan salah satunya adalah tadi merilekskan critical area, karena critical area ini batas antara pikiran sadar sama bawah sadar. Ketika dia masih kerja, terus aku misalnya sebagai bidan ngasih informasi baru, teman-teman yang lagi nonton di sini melahirkan tuh bisa dikelola loh gitu, bahkan nyerinya sangat berkurang. Nah kadang-kadang pikiran pertama kita langsung nggak mungkin gitu kan, masa sih Mbak Mila beneran udah ngerasain namanya lahiran. Nah itu sebenarnya bagian otak critical area lagi kerja, terus nyamain sama yang di bawah. Ketika yang di bawah rekamannya berbeda, dia kayak mental. Nah, cara rilesin critical area salah satunya dengan minimal nafas gitu ya. Yang kedua, biasanya sugesti lebih banyak masuk ke dalam subconscious mind oleh ide kelompok atau keluarga. Kata-kata mereka yang kita percaya gitu ya, lalu figur, dan dalam kondisi emosi yang intens. Nah, melahirkan ini ada di dalam fase yang namanya kondisi emosi intens. Jadi kita udah nggak sadar gitu kan Koki pas melahirkan, kayak udah kayak ya keluar dengan apa adanya, karena subconscious mind kita tuh lagi kebuka. Makanya waktu aku jadi bidan, jadi kalau sekarang aku udah belajar gitu ya ibu-ibu, insya Allah aku selalu bilang ibu ngedennya di bawah, buka mata, kayak BAB itu kan mudah gitu. Karena memang kenapa pada saat melahirkan kita ingat momen detail pakai baju apa, sendal apa, gimana prosesnya, karena subconscious mind kita tuh lagi kebuka banget. Makanya penting buat kita juga bisa memaksimalkan agar proses melahirkan jadi setidaknya momen yang juga bahagia gitu Kak Oki. Ini teringat nih Bunda Mila, waktu saya ngelahirin anak yang kedua itu dalam kondisi yang HB rendah banget, HB-nya 8 pada saat itu. Nah ketika operasi sesar itu, saya ngerasa saya nggak bisa nafas, kayaknya itu udah mungkin di sini kali ya saya. Saya kembali kepada Allah di sini. Jadi apa ya, yang karena kesusahan nafas, jadi konsentrasinya adalah fokus ke doa.